Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto pure wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin ya teman-teman. Yang pertama kali hadir jangan lupa subscribe, share, bunyikan lonceng, like, dan komen ya teman-teman ya. Yang 1 jam lalu saya ada bahas tentang update Bitcoin dan Catcoin ya, yang sebelumnya kenapa tiba-tiba turun ya. Nah, kalau saya kira karena conference ya di tanggal hari ini ya, tanggal 6 sampai tanggal 9 ya, dimana teman-teman tahu ya bahwa conference itu membahas tentang tren, kemudian teknologi, fundamental, dan wawasan tentang Bitcoin ya, sehingga saya pikir memang wah normal dibanting. Rupanya ada berita lain, yaitu teman-teman kalau tahu ya bahwa teman-teman kalau baca di Bitcoin.news ya, dan ini baru ya, itu MicroStrategy ya, ini berita di 3 jam yang lalu ya teman-teman ya, berarti sekitar jam 7-an ya pagi ya, bahwa MicroStrategy itu membeli Bitcoin ya sebanyak 4.167 Bitcoin ya, atau setara 1,7 triliun ya. Nah, di sini dia data periode pembelian itu dari tanggal 15 Februari sampai 4 April. Dan kemudian yang pembelian Bitcoin ini, MicroStrategy mengambil pinjaman nih. Waduh, membeli aset dengan pinjaman yang dikeluarkan oleh Silvergate dengan jaminan Bitcoin sebesar 205 juta US dollar ya. Nah, adapun jaminan tersebut disimpan di rekening agunan MicroStrategy yang kemudian disahkan bersama oleh Silvergate dan MicroStrategy ya, kalau teman-teman baca di news ini. Nah, CEO MicroStrategy ini Michael Saylor mengatakan bahwa dengan membeli Bitcoin menggunakan jaminan ini menjadi jaminan produktif yang dapat berguna untuk mengeksekusi nih rencana perusahaan ke depannya. Jadi dia membeli tujuannya untuk menambah jaminan produktifnya lagi ya. Ini sungguh pemikiran yang berbeda ya dibanding yang lain teman-teman ya. Nah, dengan begitu MicroStrategy mengumpulkan sebanyak totalnya itu 129.218 Bitcoin ya, dengan harga rata-rata di 30.700 ya, kalau totalnya 29.000. Kalau tadi pembelian di harga rata-rata 45.700 ya. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat dari secara teknikal, memang yang tadi sempat saya ada video sebelumnya, saya juga udah beli di spot di 45.700-an. Saya juga ada beli di forex, saya buy di 45.400-an. Jadi kembali lagi ya, masih floating cuan ya teman-teman ya. Nah, memang di sini kalau kita lihat secara teknikal ya, di siang ini ya, memang ini udah mulai naik lagi ya di 46.045 ya, udah naik lagi. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi ya, di 1 jam yang ini dia udah melewati support 44.791 ya. Yang pertama sampai dijebol 44.317 ya. Memang sungguh cepat banget ya kalau lagi kalau selalu kalau di MicroStrategy beli pasti kebanyakan langsung dump ya teman-teman ya. Ya, teman-teman yang scalper sih udah pasti cuan ya, karena melihat momentum dan memperhatikan market ya. Dan kalau saya lihat ini masih memang karena menunggu juga hasil keputusan dari konferensi tanggal 6 sampai 9 ini, itu jadi ya bergerak fluktuatif ya. Teman-teman juga jangan all in dan jangan pasang long atau pasang short yang terlalu berlebihan. Gunakan use money management ya. Nah, kalau saya prediksikan, kalau teman-teman lihat di Twitter saya ya, di Twitter saya, nah teman-teman juga bisa cek bahwa saya juga kadang update tentang technical analisa dari Bitcoin, bagaimana. Nah, teman-teman bisa follow Twitter saya di @princessoswin.com, @princess ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau saya lihat ya, kalau secara time frame-nya day, masih belum tembus di 47.200, dia belum akan kenaikan. Dia akan pasti akan sideways di sekitar 46.000 sampai 44.000 ya teman-teman ya. Jadi selama dia belum tembus di 47.200, ya dia nggak akan tembus di 48.600 ya. Jadi itu kuncinya. Nah, apalagi bisa nggak tiba-tiba dia bisa paham lagi? Bisa, tergantung dari bandar dunia. Karena yang pegang Bitcoin itu tidak hanya satu orang ya teman-teman ya, banyak orang. Nah, kalau kita teman-teman yang buat nyicil, yang buat main di spot, ya tadi saya bilang saat benar-benar down teman-teman boleh tuh cicil ya. Nah, kalau saya juga buat cicil di spot ya, saya juga udah cicil di 44 ribuan ya teman-teman ya. Dan kalau di sini kalau kita lihat di time frame yang 4 hour, dia membentuk candle hijau ya. Ya memang dia sudah mulai agak
naik lagi ya teman-teman ya, karena naiknya cepat ya kalau kayak gini ya, 45.300 sekian ya. Nah, kalau kita lihat di USD dominance ya, kita bisa lihat bahwa memang di sini udah mulai orang juga jaga wanti-wanti ya, udah naik untuk menyiapkan cash untuk kalau misalkan dibanting lagi sampai 42 ribuan, dia udah pada buat nyerok ya teman-teman ya. Ya begitulah market ya teman-teman ya, kita memang harus pintar-pintar melihat peluangnya ya, yang bagi scalper atau bagi yang memang untuk jangka panjang. Nah, teman-teman, hari ini saya mau update nih salah satu yang pernah saya bahas juga, yaitu kunci koin ya. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya, di sekitar 1 bulan yang lalu ya, teman-teman bisa lihat di sini ya tentang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat ya tentang kunci koin ya. Jadi saya juga ada bahas tentang kunci koin. Teman-teman nanti bisa lihat di sini ya tentang kunci koin yang teman-teman bisa lihat. Dan di sini saya update aja ya. Nah, saya update sudah sebulan ini saya update tentang gimana sih kunci koin. Nah, kabarnya adalah kunci koin ini sudah di listing dalam waktu 2 bulan itu 16 exchange ya teman-teman ya. Di mana dia udah di MX, kemudian di pancake standar ya teman-teman di ini, sorry. Kemudian di LG Bank, di Indodex, Probit, di Stitcom, Bitmart, Bitrue, AAX, Ho, Bitforex, BKX, Coin Tiger, DigiFinex, Hotbit, dan Coinway ya teman-teman ya. Jadi ini rekor ya token anak bangsa ya teman-teman yang sudah di listing cepat di 16 exchange ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat beritanya ya, di sini di rekor kunci koin pertama masuk lebih dari 10 exchanger internasional ya di 20 Maret 2022 ya. Ini yang makanya kalau teman-teman jangan semua token itu jelek, teman-teman juga harus perhatikan ya. Dengan apa ya, kembali lagi developer mengerjakan utilitasnya, developer tidak banyak bicara dalam arti tidak menggambarkan tentang roadmap tapi tidak ada hasilnya ya. Kalau ini salah satunya adalah developer yang mengembangkan ya, karena untuk exchange listing di exchange ini nggak murah teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya tentang untuk listing aja di Indodax aja teman-teman itu sekitar 100 jutaan ya. Kalau di Binance, apalagi kalau di Binance itu sekitar 1 miliar. Ada video saya juga teman-teman, nanti juga bisa cek ya. Nah, makanya kenapa saya bilang ini adalah salah satu token yang saya punya juga ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ini bukan ajakan beli atau jual, nanti teman-teman juga bisa riset sendiri lebih dalam lagi untuk token kunci koinnya. Saya hanya update yang terbarunya ya. Nah, kalau kita lihat dari websitenya teman-teman ya, teman-teman nanti juga bisa lihat ya, karena saya nggak bahas detail. Teman-teman bisa lihat, jadi sekarang dia fase kedua ya di Q1 2002 tuh dia dengan kunci dengan exchange yang banyak ya, dengan menerapkan beberapa utilitas ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat update-nya di mana teman-teman ya, di Twitter ya. Teman-teman update di Twitter di kunci global ya, @kunci_global, dan dia follower udah 32.900 ya, dan di follower orang yang salah satu si foundernya adalah Joko Crypto ya, yang teman-teman tahu lah, yang saya ada video sebelum-sebelumnya, yang teman-teman bisa lihat bahwa dia orang yang punya banyak uang pun bikin token ini bukan berarti dia untuk menyebarkan tentang mining, juga menyebarkan tentang bahwa itu kripto tuh semuanya akan kripto waktunya. Jadi kembali lagi teman-teman juga bisa lihat di Twitternya, dan teman-teman bisa update lagi ya, dimana dia kemarin tanggal 4 April juga ada AMA with Sarjana Kripto ya. Jadi dia juga di sini juga diinfo-infokan bagaimana ada pertanyaan mungkin teman-teman yang mengganjal, dia bisa menjawabnya oleh Joko Kriptonya langsung ya. Nah, kalau teman-teman langsung ke IG-nya, teman-teman bisa follow di kunci coin.id. Teman-teman bisa follow Twitternya yang 8.900 ya. Jadi di sini juga diupdate oleh kunci koinnya. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan informasi ya di kunci koin. Nah, kalau kita lihat langsung chartnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat chartnya, memang chartnya sempat naik terus kemudian tempat turun ya, dan sempat naik lagi. Nah, sempat retest ya, sebenarnya sih retest untuk di support trendnya, di swingnya teman-teman ya, dia retest. Di retestnya di harga di 0,37, dia tidak tembus, dia turun lagi ya teman-teman ya. Dia udah 3 kali udah mau tembus tapi turun lagi ya. Jadi ini kembali lagi memang resisten dia yang terkuat kalau saya lihat ya. Kalau teman-teman yang mau mulai nyicil saat ini, misalkan saat dia lagi memang koreksi dan saat di BB-nya di bawah ya di 0,2846 ya. Ini time frame-nya day. Kalau teman-teman mau lebih sabar lagi ya, teman-teman lebih
lihat di time frame-nya lebih kecil lagi. Contoh misalnya 1 jam ya teman-teman ya. Bisa kalau misalkan menambah muatan lagi. Nah, di sini juga udah turun, memang udah harga bawah ya teman-teman ya. Udah 0,2835. Ini sebenarnya harga-harga diskon lah ya. Kalau teman-teman memang mau nambah muatan silakan. Kalau memang ini tidak sesuai dengan project teman-teman ya juga nggak ada masalah karena kan saya hanya edukasi buat teman-teman ya. Di sini juga kalau kita lihat ya memang kan karena udah exchange besar jadi dia sudah banyak orang yang juga beli di exchange yang lain, DEX atau exchange yang lain ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari holdersnya ya, di holdersnya yang kalau video saya sebelumnya tuh ada 11.000 sekitar 700 ya. Sekarang berapa? Kita bisa lihat holdersnya ada 11.800 ya, udah naik 100-an ya. Nah, di sini memang kalau kita lihat dari dompet developernya memang masih 99%. Nah, di sini kembali lagi mungkin ada pertanyaan ya, waduh besar ya, ngeri bisa scam atau enggak ya. Di sini juga sudah pernah diberitahukan sama Joko Kito langsung bahwa dia punya strategi sendiri, makanya kenapa dia tidak mengeburn tokennya. Kan rata-rata kalau misalnya teman-teman bermain dengan token Binance Smart Chain ya, sudah info marketingnya di burn 50%. Wah, teman-teman pada FOMO. Wah, udah di burn berarti sudah aman. Belum tentu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pilih token ya yang sudah di burn nih, misalkan nggak ada jaminan yang sudah di burn pasti akan lancar-lancar jaya dan tidak scam. Justru setiap developer punya strategi dan salah satunya developer Joko Crypto ini mempunyai strategi, makanya kenapa dia tidak ngeburn dulu. Karena dia pengen menyebarkan semua, dia mengembangkan utilitasnya dulu, dia membuktikan juga dia sudah listing di banyak DEX sama CEX, ya, jadi investor tuh baru percaya. Nah, makanya kenapa saya bilang, jadilah investor yang memang benar-benar teliti dalam melihat sebuah token ini bagus atau tidak. Karena memang ada token yang utilitasnya sedikit kecil, tapi kok bisa ngepam ya. Kembali lagi, ada paus yang menggoreng ya teman-teman, ada bandar, ada big money yang menggoreng token tersebut, makanya kenapa bisa naik. Makanya kalau teman-teman buat long term ya teman-teman pilih token yang dengan utilitas. Dengan banyak utilitas, dengan banyak list di exchange. Karena apa? Semakin banyak list di exchange ya, semakin orang tahu dan semakin orang juga mau invest di sana. Ya, itu aja sih ya teman-teman yang mau saya bagikan buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa update lagi di Twitternya, di Instagramnya, di Telegramnya teman-teman bisa update lagi untuk kunci coin ini. Ya, semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa share, bisa like, bisa komen, dan bisa bagikan. Dan buat teman-teman yang pengen tahu tentang bagaimana trade plan saya dalam bermain future atau forex, teman-teman bisa follow Twitter saya di Herman Oswin ya teman-teman ya, di Prince Oswin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tentang crypto atau altcoin, teman-teman follow subscribe channel saya. Sekian dari saya, salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.